Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas fisika. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang soal-soal tentang perpaduan gerak, baik itu nanti perpaduan GLB dengan GLB ataupun GLB dengan GBB yang biasa kita sebut sebagai gerak parabola. Nah, baik seperti apa soalnya? Mari kita mulai dari soal yang pertama. Nah, pada soal yang pertama ini, sebuah perahu menyeberangi sungai yang lebarnya 180 meter dengan kecepatan arus airnya 4 meter per sekon. Bila perahu diarahkan menyilang tegak lurus sungai dengan kecepatan 3 meter per sekon, maka setelah sampai di seberang, perahu telah menempuh lintasan sejauh berapa meter. Nah, untuk soal seperti ini, maka kita gambarkan dulu. Jadi, ada sungai seperti ini. Nah, kemudian lebarnya ini adalah 180 meter. Nah, kemudian untuk kecepatan air ini adalah 4 meter per sekon. Kemudian kecepatan perahu tegak lurus ini adalah 3 meter per sekon. Nah, karena diketahui lebar sungai adalah 180 meter, maka waktu yang diperlukan untuk menyeberangi sungai ini T, ya, maka nanti T bisa kita peroleh T sama dengan lebar sungai dibagi dengan V perahu VP. Nah, berarti ini ada 180 per 3 sama dengan 60 sekon. Jadi waktu untuk menyeberang adalah 60 sekon. Lalu bagaimana dengan jarak yang ditempuh perahu selama ketika menyeberangi itu, atau perpindahannya telah ditempuh perahu ketika menyeberangi sungai. Jadi ketika menyeberangi sungai, maka kecepatan perahu resultannya ini menjadi pada arah sini. Jadi nanti kita akan mencari lintasan yang ditempuh perahu, yaitu pada sepanjang lintasan ini. Jadi pada lintasan yang arah miring ini adalah V resultan. Gunakan V resultan. Baik, kemudian kita mencari dulu VR-nya, V resultan. VR berarti ini adalah akar dari V perahu kuadrat plus V air kuadrat. V perahu ini adalah 3 dikuadratkan plus V airnya adalah 4. Nah, kemudian ini berarti hasilnya adalah 9 plus 16, sehingga ini adalah akar 25, berarti ini adalah 5 meter per sekon. Jadi ini adalah kecepatan resultannya. Nah, maka panjang lintasan yang telah ditempuh perahu selama proses menyeberang, maka nanti kita sebut misalkan adalah SR resultan. Ini adalah VR dikalikan dengan T. VR-nya adalah 5, T-nya adalah 60 sekon, sehingga hasilnya adalah 300 meter. Nah, kita coba di sini 300 meter, berarti pilihannya adalah C. Nah, baik, kita lanjutkan pada soal yang kedua. Pada soal yang kedua ini ada seseorang yang menyeberangi sungai dengan menggunakan perahu. Air sungai mengalir dengan kecepatan 6 meter per sekon. Kelajuan perahu menyeberangi sungai dengan dibuat tetap 8 meter per sekon. Nah, perahu selalu diarahkan sedemikian rupa sehingga tetap tegak lurus terhadap aliran air. Nah, kelajuan perahu menyeberang. Nah, kali ini berarti kita mencari V resultannya saja. Beda dengan yang soal sebelumnya. Kalau yang soal sebelumnya adalah panjang lintasan yang ditempuh. Nah, maka ini berarti perahunya dengan kecepatan 8 meter per sekon. Sini adalah 8 meter per sekon. Ini adalah VP. Nah, kemudian untuk V air, saya akan ke sana. Ini adalah 6 meter per sekon. Ini adalah VA. Lalu resultannya ini adalah arah resultan VR. Nah, untuk menghitung resultannya berarti VR sama dengan akar dari
VB kuadrat plus VA kuadrat. Nah, ini sama dengan akar dari VB ya, adalah 8 kuadrat plus VA-nya adalah 6 kuadrat. Nah, ini berarti 64 ditambah dengan 36 akar 100, ini adalah 10 meter per sekon. Nah, jadi hasilnya adalah C. Soal yang ketiga. Nah, pada soal yang ketiga ini ada sebuah benda dilempar dengan kecepatan awal V0, sudut elevasinya adalah 60 derajat. Ketika benda mencapai tinggi maksimum, jarak mendatar yang ditempuh adalah 10 akar 3. Kecepatan awal benda tersebut adalah meter per sekon. Nah, ini adalah gerak peluru atau gerak parabola. Jadi kalau kita gambarkan lintasannya, ini ada sebuah benda dilempar dengan sudut elevasinya 60 derajat. Jadi terhadap arah horizontal ini bentuk sudut 60 derajat. Kemudian bergerak secara parabola. Nah, di sini pada saat benda mencapai tinggi maksimum, nah, pada saat benda mencapai tinggi maksimum, jarak mendatarnya adalah 10 akar 3. Berarti pada saat berada di sini, nah, jarak mendatar ini adalah 10 akar 3 meter. Pertanyaannya adalah berapakah besarnya V0 atau kecepatan awal ini. Nah, berarti nanti ini kalau diuraikan ada V0 cos 60, ini kecepatan pada arah sumbu X, kemudian kecepatan pada arah sumbu Y, ini adalah V0 sin 60. Nah, maka kita untuk mencari ini nanti, kita harus mencari waktu untuk mencapai puncak. Nah, berarti kita meninjau sumbu Y. Pada tinjauan sumbu Y, ini adalah GLBB. Nah, untuk mencapai puncak, untuk mencari waktu puncak, berarti kita ada V puncak sama dengan V0Y min G kalikan T puncak. Nah, di puncak kecepatan pada sumbu Y-nya adalah 0, dan V0Y-nya adalah V0 kalikan sin 60 min 10 kalikan T puncak, sehingga T puncak ini adalah V0 sin 60 itu adalah setengah akar 3 per 10, atau ini sama dengan V0 akar 3 per 20. Nah, waktu ini digunakan untuk menempuh jarak mendatar sejauh 10 akar 3. Sekarang kita meninjau pada arah sumbu X. Pada sumbu X, pada saat gerak parabola, itu adalah GLB. Maka SX ini adalah V0X dikalikan T. T-nya apa? T pada saat mencapai puncak, sesuai dengan di soal. Nah, SX-nya adalah 10 akar 3, sesuai dengan yang ada di soal. V0X-nya adalah V0 kalikan cos 60, sedangkan T puncak itu adalah V0 akar 3. Jadi ini adalah V0 akar 3 per 20. Nah, ini kemudian kita selesaikan. Untuk akar 3-nya kita bisa eliminasi, coret. Kemudian ini berarti ada 200 sama dengan V0 kuadrat cos 60 adalah setengah. Maka di sini hasilnya 400 sama dengan V0 kuadrat, berarti V0 adalah akar 400. Nah, ini sama dengan 20 meter per sekon. Jadi kecepatan awalnya adalah 20 meter per sekon.
Kita cek, untuk pilihannya adalah opsi B. Nah, soal selanjutnya, sebuah peluru ditembakkan dengan sudut elevasi 45 derajat dan kecepatan awalnya 100 meter per sekon. Jika percepatan gravitasi G 10 meter per sekon kuadrat, maka kedudukan peluru pada saat T sama dengan akar 3. Nah, ini berarti mencari kedudukannya pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, kita tinjau dulu pada sumbu X. Tinjau gerakan pada sumbu X, ada sumbu X, ini adalah GLB. Nah, maka Sx, atau kalau di opsi inilah namanya X, maka kita menyesuaikan saja. Jadi kita sebut jarak mendatarnya adalah X, berarti ini adalah V0x dikalikan T. V0x nya berarti adalah V0 dikalikan dengan cos 45 dikalikan dengan T. Nah, kenapa kok menggunakan cos? Karena ini gambarannya seperti ini. Ya, ini berarti ada V0 dan sudutnya ini 45, sudut elevasi. Maka V0x ini adalah V0 cos 45, penguraian kecepatan atau vektor kecepatan V0. Dan V0y-nya nanti adalah V0 kalikan sin 45. Nah, cara penguraian ini telah dibahas di penguraian vektor. Kemudian kita masukkan nilai-nilainya. V0-nya adalah 100, cos 45 adalah setengah akar 2, waktunya 3 akar 2. Nah, maka ini nanti hasilnya adalah 300 meter. Ini adalah jarak pada arah mendatarnya. Sekarang kita akan mencari pada arah vertikalnya. Jadi kita meninjau sumbu Y. Nah, pada sumbu Y gerakannya adalah GLBB. Nah, maka nanti adalah SY atau Y saja sesuai dengan yang ada di soal. Ada di pilihannya adalah Y. Berarti ini nanti adalah V0Y dikalikan T min setengah G kalikan T kuadrat. V0Y adalah V0 kalikan sin 45 kalikan T min setengah GT kuadrat. V0 100 sin 45 setengah akar 2 dikalikan T 3 akar 2 min setengah kali 10 kalikan 3 akar 2 kuadrat. Nah, berarti bagian ini adalah 300 dikurangi dengan ini 5, 3 akar 2 kuadrat, berarti itu adalah 18. Nah, berarti ini 300 dikurangi dengan 90, berarti ini adalah 210 meter. Jadi pada arah sumbu X-nya 300 meter, pada arah sumbu Y-nya 200 meter. Kita pilih jawaban yang sesuai, yaitu adalah opsi untuk B. Baik, kita lanjutkan di soal selanjutnya. Nah, pada soal selanjutnya ini ada pesawat terbang secara mendatar dengan kecepatan 200 meter per sekon. Nah, berarti ini kecepatannya adalah V0. Jadi nanti sebagai kecepatan awal 200 meter per sekon. Nah, kecepatan pesawatnya ya. Nah, kecepatan awal benda nanti yang ditunjuk ini ya. Jadi 200 meter per sekon, kemudian melepaskan bom dari ketinggian 500 meter. Jadi ini 500 meter. Jika bom jatuh di B, jadi di sini adalah B. Kemudian ini anggap saja adalah A. Dan G-nya 10, maka jarak AB. Nah, baik. Pada saat benda yang dilepaskan dari pesawat, maka kecepatan awal benda sama dengan kecepatan pesawat pada saat tepat melepas benda tersebut atau bom dalam kasus ini. Nah, maka nanti kecepatan awal benda itu atau bom adalah kecepatan mendatarnya 200 meter per sekon. Kemudian berarti gerakan benda nanti adalah mendatar dan arah vertikalnya vertikal turun atau gerak jatuh.
bebas. Ini ada V0X-nya jadi 200 meter per sekon. Kemudian V0Y-nya ini adalah 0 karena benda bergerak mendatar, sehingga komponen arah kecepatannya hanya ada arah sumbu X saja. Nah, ini. Nah, sekarang kita akan mencari berapakah waktu yang diperlukan untuk turun sejauh 500 meter. Jadi kita tinjau dulu sumbu Y. Sudah sumbu Y, berarti ini adalah gerak jatuh bebas. Nah, berarti di situ nanti kita akan mencari waktunya. Jadi ada anggap saja Y sama dengan V0Y kalikan T plus setengah GT kuadrat. Nah, ini adalah 500. V0Y-nya adalah 0 karena arahnya mendatar saja pada saat di puncak itu. Kemudian ini plus setengah kali 10 kalikan T kuadrat. Nah, jadi ini nanti hasilnya adalah 100 sama dengan T kuadrat, jadi T sama dengan 10 sekon. Nah, waktu ini digunakan untuk bergerak mendatar dari A ke B. Berarti kita meninjau sumbu X. Nah, pada sumbu X lalu GLB. Nah, maka X ini adalah V0X dikalikan dengan T. V0X-nya adalah 200 dikalikan T-nya adalah 10, maka hasilnya adalah 2000 meter. Nah, jawabannya ini adalah E. Nah, demikianlah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.